Media sosialnya beliau ya pasti sudah tahu bahwa beliau tuh pernah mengeluarkan sebuah statement, dulunya tuh introvert, nah sekarang tuh bisa lah untuk menjadi seorang public speaker. Yo, Bener nggak? bener. Berarti saya nggak salah ya? Bener banget. Halo kawan Ricci semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Ricci Wijaya. Dan kali ini kita ada di segmen Rich Talk, Rich to Rich. Nah, teman-teman, dalam segmen ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, Tengku Dava. Aduh, halo Pak. Halo Mas Tengku Dava atau Teku Dava nih? Teku Dava. Nah, Mas Teku Dava ini alumni dari salah satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di kampusnya Jakarta, di mana tempat saya bekerja. Betul sekali. Dan pastinya kenapa beliau hadir di sini, beliau ini sudah banyak followers di TikToknya. Waduh. Dan juga salah satu konten creator juga di YouTube. Nah, jangan lupa teman-teman nanti subscribe, banyakkan subscribernya beliau daripada saya sebenarnya. Agak lebay ya. Nah, kali ini kita bahas mengenai public speaking dengan Bang Dava. Jadi panggilnya mungkin Dava ya, Dava? Iya, Dava aja Pak. Dava. Nah, dengan Bang Dava kita bicara mengenai public speaking. Tapi sebelum bicara mengenai public speaking nih guys, teman-teman semuanya, saya mau tanya nih dengan Bang Dava. Karena beliau ini, kalau bagi teman-teman yang sudah sering ikutin ya TikToknya ataupun media sosialnya beliau ya, pasti sudah tahu bahwa beliau tuh pernah mengeluarkan sebuah statement, dulunya tuh introvert, nah sekarang tuh bisa lah untuk menjadi seorang public speaker. Yo, Bener nggak? bener. Berarti saya nggak salah ya? Bener banget Pak. Nah, sedikit kita ulas seperti itu. Jadi sebenarnya Bang Dava, kalau bicara mengenai introvert, itu kan bicara mengenai karakter. Iya. Bener kan? Betul Pak. Nah, kapan sih bisa akhirnya Bang Dava tuh kenapa mengeluarkan statement bahwa Bang Dava itu adalah seorang introvert dulunya? Mungkin itu saja tuh, boleh jawab. Waktu itu aku tahu kalau aku tuh introvert karena tes kepribadian sih. Waktu itu SMA itu sempat ikut tes kepribadian gitu. Tesnya sidik jari sih waktu itu. Terus hasil tesnya itu keluar thinking introvert waktu itu gitu. Oke. Gitu sih. Jadi waktu itu sih kita bisa nge-state bahwa aku tuh introvert ya waktu itu. Itu tes sidik jari, maksudnya gimana tuh? Jadi sidik jarinya dites gitu Pak. Jadi sidik jarinya dites, terus nanti ada tes kepribadiannya gitu juga kalau aku nggak salah ya Pak. Terus abis itu keluar hasilnya nanti ada sertifikatnya malah. Oke. Sertifikatnya gitu. Itu nama lembaganya Steve Teed gitu. Berhubung tidak mensponsori gitu ya, jadi harus di-tit gitu ya. Oh, dari sejak itu baru akhirnya tahu bahwa Bang Dava itu karakternya lebih ke introvert gitu. Nah, setelah tahu, apa yang Bang Dava coba untuk lawan atau malah tidak menerima? Atau justru, oh ya udah, bagaimana menyikapi dari hasil tersebut? Iya, kalau kita kaitkan, sebelum kita kaitkan sama public speaking sih, masalah introvert sama extrovert itu kayaknya nggak ada masalah ya Pak. Karena kan ya udah kan sesuai dengan kepribadian aku aja waktu itu kan. Nah, mulai menjadi masalah ketika berhubungan sama public speaking sih. Oke. Kayak gitu. Jadi kan kalau kita introvert sama extrovert itu kan baik lagi kayak kata Pak Ricci tadi karakter ya. Terus itu juga cara kita buat dapat energi kan. Ya. Jadi kalau kita misalnya extrovert, biasanya kita itu kalau ketemu orang banyak makin happy kan. Betul. Sementara kalau kita introvert ketemu orang banyak, habis itu lempar kan. Betul. Nah, sementara kan frekuensi saya misalnya melakukan public speaking itu kan lumayan ada kesempatannya beberapa kali gitu kan. Nah, setiap habis public speaking itu pasti kan tepar ya Pak. Nah, mulai jadi masalahnya pas di situ. Iya. Pas menyadari bahwa oke, ternyata sebagai seorang introvert tetap harus bisa public speaking, tapi ada hal yang harus dilakukan setelah melakukan public speaking gitu kan. Gitu. Cuma masalahnya Bang Dava tidak nonton segmen Rich Talk sebelumnya ya, bahwa di segmen ini nggak boleh manggil Pak. Oh, oke. Om kali ya? Lah kok malah jadi Om ini? Kita manggil abang aja. Oke, abang. Ya, jadi nggak usah terlalu formal gitu ya. Oke. Nah, benar ya. Terus tapi penasaran nih Bang Dava. Sebenarnya kalau misalnya ketika Bang Dava tahu introvert, justru malah tadi lebih kepada sebelum menjadi public speaker atau sebelum menjadi MC itu emang kecenderungannya lebih kepada murung, menyendiri, atau malah kalau saya lihat Bang Dava itu pergaulannya lumayan bukan tipikal orang introvert gitu. Oh my God. Atau memang ada perubahan setelah mengetahui karakter tersebut justru mencoba untuk memperbaiki atau bagaimana? Oh enggak sih Pak, lebih ke ngikutin pace itu aja sih. Jadi kan
kalau kayak tipikal kayak saya gini kan mungkin saya punya teman nongkrongnya sering sih, tapi nongkrong itu kan lebih karena memang social life ya Pak, emang harus dilakukan ya, apalagi kan jadi public speaker harus akhirnya kan punya banyak teman ya, jadi kayak mau nggak mau pasti nongkrongnya sama banyak orang kan. Tapi di satu sisi setelah habis nongkrong juga tepar seperti biasanya gitu, jadi kayak nongkrong tuh menguras energi kan, gitu. Tapi nggak jadi masalah sih, karena udah jadi rutin juga kan, udah terbiasa dengan hal itu kan. Tapi tetap tepar. Tetap tepar. Nah, kita balik lagi, tapi sebelumnya Bang Dava mungkin bisa ceritain Bang Dava itu aslinya dari mana gitu. Oke, aku aslinya dari sebenarnya orang Aceh ya Pak, tapi besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Jadi aku di daerah Tangerang Selatan tinggalnya. Jakarta, Tangerang bukan Jakarta. Oh iya maaf, maksudnya dulu masih Jakarta Selatan Pak. Masih Jakarta Selatan. Iya dulu ya. Pemekaran Banten ya. Iya. Sekarang Tangerang Selatan ya. Oke. Jadi aku di daerah Pamulang situ. Terus aku sekolah juga di daerah sana, jadi bergaul sama teman-teman di sana. Seperti itu. Asalnya kan? Asalnya. Nah, terus kalau misalnya terkait sama aktivitas biasa rutinnya, itu hobinya apa dari dulu? Kalau dari dulu sampai sekarang main musik ya Pak, masih sama sih. Masih sama. Kalau hobi main musik, karena musik itu kayak reliefnya gitu Pak. Jadi once saya udah ngerasa kayak, waduh ini bukan Pak, maksudnya Om. Pak, Om. Kan tadi nggak boleh bilang Pak kan? Panggil Om. Bang. Sorry. Jadi setelah tepar nih biasanya pas pulang ke rumah aku tuh biasa main musik sendiri gitu, kayak vibin aja gitu kan. Gitu. Lebih ke situ sih. Kalau musik apa alat musiknya? Main piano. Piano. Tapi terakhir coba ya teman-teman cek ya YouTube channel. Dia punya 2 YouTube channel kalau nggak salah di Bang Dava nih. Benar ya? Iya betul. Nah, ada 2 YouTube channel. Satu YouTube channelnya itu main saksofon ya. Oh iya. Cuma nggak dibawa sekarang ya. Saksofon. Ada. Benar ya? Dan itu kalau nggak salah, ingat itu masih kuliah. Iya. Masih kuliah dan belajar. Niat bet ya? Lumayan. Tapi ada berapa alat musik yang dikuasai? Nggak banyak sih Pak. Paling piano, saksofon, gitar, ukulele, karinding. Banyak ya? Banyak, nggak bisa Pak. Saya cuma satu yang saya bisa. Apa tuh Pak? Vokal. Oke. Keren. Kenapa pada sini semua nih? Enggak lah ya. Nah, terus kalau misalnya terkait sama aktivitasnya, balance ya kalau saya lihat ada bicara mengenai public speaking juga di Bang Dava ini sudah sering dilakukan. Kalau misalnya juga musik salah satu hobi dari kecil ya, sampai sekarang masih tetap dilaksanakan juga ya. Dan salah satu juga mungkin dari sisi cara berpikirnya Bang Dava ini cukup, kalau dibilang berbeda sih tidak, ada yang sama, cuman sudah langka ya. Oh my God. Karena cara berpikir taktis itu tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu Bang. Okay. Salah satunya tuh bicara mengenai bagaimana menyelesaikan tugas. Oke. Kenapa tuh Pak dengan menyelesaikan tugas? Kenapa tuh? Ada apa dengan tugas? Sekali lagi ya, Bang Dava ini tipikal orang yang aktif di kampus sebenarnya. Nggak tahu aktifnya nongkrong atau aktif organisasi. So sibuk aja sih. So sibuk gitu ya. Tetapi ketika menyelesaikan tugas itu kelar aja sih. Begitu ya? Itu gimana cara membagi waktunya dan boleh ceritain nggak bagaimana strategi untuk menyelesaikan tugas tersebut? Bagi waktu, kalau bagi waktu sih saya pikir masih banyak orang yang jago bagi waktu ya Pak daripada saya. Cuman lebih ke ini sih, kalau saya lebih ke jangan sampai ada waktu yang terbuang aja sih. Maksudnya ketika saya punya waktu buat berselancar di sosial media 2 atau 3 jam sehari, berarti saya menganggap diri saya udah gabut tuh Pak. Kayak ini gabut banget. Kayak gitu sih. Jadi kayak ya udah nongkrong, tapi pulang nongkrong kalau masih ada waktu buat bersosial media ya mendingan kita pakai buat ngerjain tugas sih. Oke. Berarti kalau saya lihat Bang Dava kalau udah berkeliaran live gitu ya, mau di Instagram, tapi Instagram jarang live nih anak ini satu ini. Nggak pernah ya? Saya punya ikrar buat nggak nge-live Instagram sebenarnya sama sahabat-sahabat saya sebelum saya 10.000 followersnya. Ya, sekarang udah berapa followersnya? Dikit, baru setengahnya. Oh, setengahnya. Oke. Setengah dari 1.000 maksudnya. Setengah dari 1.000? Saya 1/5-nya. Setengah dari 1.000 yang kayaknya lebih banyak ya followersnya Bang Dava ya. Tapi seringkali saya melihat Bang Dava itu share apapun, terutama terkait dengan public speaking di TikTok-nya tadi itu. Ya Bang ya. Nah, jadi kalau dia udah terlalu sering berkeliaran di sana, berarti dia sedang gabut. Kalau gabut berarti bisa diajak untuk collab, ngelakuin apapun. Bisa Pak. Bisa. Nah, Bang Dava sekarang kerjanya di mana?
Saya kerja di salah satu perusahaan logistik swasta di Indonesia. Jadi itu perusahaan pengiriman kontainer. Gitu sih Pak, di daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara. Itu Bang Dava yang tugasnya mindahin kontainer itu? Bukan, itu Oh, bukan. narik tali sih biasanya. Di pelabuhan. Kalau nggak narik tali biasanya kayak jadi mandor aja gitu. Masukin barang gitu kan. Nggak bercanda. Bercanda. Nggak. Bener kata Bapak tadi, saya mau pindahin kontainer. Yang mindahin kontainer ya gimana caranya gitu kan? Nggak, tapi kalau di sana posisinya sebagai apa? Saya sebagai HR Pak, sebagai HR. HRD ya. Sebagai HRD. Berarti sering ketemu sama orang baru? Sering banget. Karena memang kerjaannya, jadi saya kayak HR tapi di bisnis proses improvement gitu Pak. Jadi kerjaannya emang ketemu orang baru terus. Ketemu orang baru. Terus. Boleh nih sedikit cerita ya. Gimana, Saya mau Pak? tanya nih pengalaman ketika mungkin sedang wawancara atau sedang ingin melakukan perekrutan dengan karyawan baru. Ada nggak hal unik yang ditemuin oleh Bang Dava? Kalau misalkan rekrutmen, saya itu pernah diperbantukan aja untuk rekrutmen. Jadi saya bukan rekruter, tapi pernah beberapa kali interview orang gitu ya pada saat rekrutmen. Unik sih Pak. Unik sih Pak. Dari mulai ada yang memang mereka itu diinterview dengan sangat niat ya, sangat rapi, bagus, tertata, berkualitas. Ada yang memang mereka mungkin udah lelah juga kali ya, jadi kayak gitu jadinya. Jadi ya unik sih. Unik sih. Maksudnya yang kalau tadi yang tertata rapi memang kayaknya sudah keharusannya ya. Betul. Tapi kalau yang satunya lagi itu gimana sih maksudnya? Uniknya? Kan orang karakternya beda-beda ya Pak. Ada yang mungkin bahasa kita selebor misalnya gitu ya. Ada yang rapih gitu. Ya. Ya itu uniknya pas di situ sih. Kayak ada juga yang pas ditanya mungkin jawabannya nggak nyambung misalnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi kadang-kadang waktu itu pengalaman saya sih, ya harus tetap innocent kan. Muka kita sebagai recruiter harus kayak, oh gitu ya Pak ya. Padahal dalam hati kayak, ini maksudnya apa ya Pak? Gitu. Ada nggak sih yang misalnya datang itu cuma sekedar untuk ya emang iseng sih ya mereka untuk ngelamar tapi nggak ada niatan untuk masuk ke perusahaan tersebut. Pernah nggak ketemu sama orang seperti itu? Mungkin kalau misalnya ketemu sama orang kayak gitu, mungkin selalu ada yang kayak gitu ya Pak. Tapi mereka juga biasanya nggak memperlihatkan itu kan. Karena kan ya once kita ada di depan rekruter, pasti kita akan terlihat seperti orang yang mau masuk ke perusahaan itu kan. Iya. Jadi kalau secara eksplisit terlihat enggak sih kayaknya. Nggak terlihat ya. Tapi kalau yang mencoba untuk sering atau sampai dengan lebih dari satu kali, ada nggak ketemu? Sampai 4 kali juga ada. Oh ya? Dan ketemunya saya terus. Dan nggak lulus? Nggak masuk Pak. Itu yang sudah 4 kali ya, catat ya. Triknya supaya lulus gimana? Oh my God. Nggak ada sih Pak, ada trik khusus sih. Nggak ada trik Karena khusus ya? maksudnya rekrutmen juga bukan ranah saya kan. Jadi menurut saya sih asal kita punya kompetensi dan kita bisa walk the talk sama kompetensinya, lulus sih. Gitu sih. Tapi sebenarnya kalau dalam proses rekrutmen itu kan orang suka suka kayak menjadi suatu permasalahan yang cukup serius, bicara mengenai wah besok interview apa yang harus gue lakuin. Oh iya. Iya nggak sih? Buka YouTube channel saya. Jadi ajang promo. Di sini subscriber masih kecil nih Bang. Tapi ya salah satunya mungkin nanti buka di YouTube channelnya Bang Dava. Cuman kalau pemikiran saya nih Bang Dava, terkadang mereka suka bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan. Padahal dengan cara seperti itu artinya mereka sedang melakukan manipulatif. Iya. Bener nggak sih? Memang sih. Kalau menurut saya pribadi sih waktu pas saya jadi job seeker waktu kemarin ya Pak, saya lebih ke mencoba menjadi diri saya sendiri aja sih ketika lagi interview ya. Karena dengan menjadi diri sendiri ya kita at least nggak menutupi apapun gitu. Iya. Yang penting jangan memperlihatkan kebodohan kita kan gitu ya. Jadi kayak yang kita tunjukkan yang baik-baiknya sih gitu kan. Tapi tetap jadi diri kita sendiri sih. Jangan sampai kita misalnya tujuannya A tapi yang kita omongin B gitu. Nanti pas kita udah masuk di luar ekspektasi kita, akhirnya kita nggak perform seperti apa yang telah kita janjikan sama rekruter. Iya sih, betul. Nah, mungkin ya teman-teman kawan dari YouTube channelnya Richie Wijaya mau tahu nggak cerita lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana sih public speaking yang keren dari Bang Dava ini. Dan mungkin nanti ada tantangan terkait dengan bagaimana tantangan untuk menjadi seorang MC. Wadaw. Karena Bang Dava ini adalah MC kondang. Waduh. Oh bukan ya? MC kondang. Kondangan mungkin sih. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap tunggu video selanjutnya. Dan yang pastinya teman-teman silahkan subscribe channel YouTube ini dan share kepada teman-teman atau keluarga jika menurut kalian konten ini bermanfaat. Dan jangan lupa diklik tombol like-nya. See you, bye-bye. Dan pengalaman bagaimana sih orang supaya lolos. Iya. Ya. Salah satunya adalah jangan manipulatif mungkin ya. Di
yourself. Be yourself aja. Jadi teman-teman bagi yang sedang apply kemanapun ya, saya yakin teman-teman tuh punya satu kompetensi yang sangat dibutuhkan di satu perusahaan. Jadi ketika kalian tidak diterima, maka kalian harus cari tempat yang benar-benar cocok buat kalian. Tapi ingat, jangan manipulasi. Betul. Karena ketika dimanipulasi, bisa jadi kalian tidak betah. Betul. Benar nggak sih? Keluar dari ekspektasi kita biasanya. Keluar dari ekspektasi. Udah punya pengalaman nggak? Orang yang diterima dan justru malah dalam rentang waktu yang sangat singkat mereka keluar. Kalau yang saya rekrut sih enggak sih, maksudnya yang saya interview waktu itu pas saya diperpanggilkan ke interview ya, ke rekrutmen sorry. Kalau yang turnover rate cepat ada sih beberapa gitu, kayak mungkin nggak sesuai sama ekspektasi mereka gitu pada saat mereka masuk. Oke, baik. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian mencoba untuk manipulasi sekali lagi ketika melakukan interview.